Video ini adalah video kedua sejarah Kerajaan Mataram dan silsilah raja-rajanya. Selamat menonton. Raja keempat Kerajaan Mataram adalah Raden Mas Saidin dengan gelar Kanjeng Sunan Prabu Amangkurat Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo atau Sri Susuhunan Amangkurat I. Raden Mas Saidin lahir 24 Juni 1619 di Kutagede, Kota Yogyakarta. Bertahta mulai tahun 1645. Meninggal 13 Juli 1677 Masehi. Ibu kota Mataram pada masa Amangkurat I adalah Pleret. Nama-nama Amangkurat I. Yang pertama Raden Mas Saidin. Yang kedua Kanjeng Sunan Prabu Amangkurat Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo. Yang ketiga Sri Susuhunan Amangkurat I. Yang keempat Sunan Sedo Tegal Arum. Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri dan beberapa selir. Amangkurat I memiliki 15 anak. 2 permaisuri itu adalah yang pertama Ratu Pembayu atau Kanjeng Ratu Kulon, anak Pangeran Pekik, memiliki anak yang bernama Raden Mas Rahmat atau Sri Susuhunan Amangkurat II. Yang kedua Kanjeng Ratu Wetan dari keluarga Kajoran, memiliki anak yang bernama Raden Mas Derajat atau Sri Susuhunan Pakubuwono I. Anak-anak Amangkurat I antara lain yang pertama Raden Mas Rahmat atau Sunan Prabu Amangkurat II atau Mangkurat Amral. Yang kedua Raden Mas Derajat atau Susuhunan Pakubuwono I. Yang ketiga Gusti Raden Ayu Pamot. Yang keempat Pangeran Martosono atau Raden Mas Topo. Yang kelima Pangeran Haryo Singosari atau Raden Mas Pandungo atau Raden Haryo Tiron. Yang keenam Pangeran Silarong. Yang ketujuh Pangeran Notoprojo. Yang kedelapan Pangeran Satoto. Yang kesembilan Pangeran Haryo Panular. Yang ke-10 Ratu Klenting Biru atau Raden Ayu Pucang atau Gusti Raden Ayu Adip Sindurejo. Yang ke-11 Bendoro Raden Ayu Klenting Kuning. Yang ke-12 Gusti Raden Ayu Mangkuyudo. Yang ke-13 Gusti Raden Ayu Adipati Mangkuprojo. Yang ke-14 Bendoro Raden Ayu Klenting Wungu. Yang ke-15 Bendoro Raden Ayu Bendoro atau Bendoro Raden Ayu Danurejo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung telah memiliki kedekatan dengan VOC. Sultan Agung berkali-kali melakukan konsolidasi dengan VOC, meskipun beliau tetap saja ditolak. Pada akhirnya Sultan Agung menyerang VOC ke Batavia 2 kali dan kalah. Pada masa hubungan VOC dan Mataram baik, Raden Mas Saidin yang saat itu menjadi Adipati Anom atau putra mahkota memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Belanda dan terpengaruh dengan gaya hidup orang Belanda. Pada tahun 1637, Raden Mas Saidin pada masa muda memiliki affair dengan mencintai wanita yang sudah beristri. Dia menyukai istri Temenggung Wiroguno. Sultan Agung yang mengetahui hal itu menghukum anaknya selama 3 tahun, mengurung para selirnya dan mencukur rambutnya. Bahkan Raden Mas Saidin tidak boleh memandang ayahnya.
Amangkurat pertama mengangkat Raden Mas Rahmat sebagai Adipati Anom atau Pangeran Putra Mahkota. Akan tetapi, karena beberapa alasan, gelar Adipati Anom diberikan kepada Pangeran Singosari. Hal ini membuat Raden Mas Rahmat marah dan melakukan pemberontakan pada tahun 1661. Pemberontakan ini dapat diredam oleh ayahnya. Amangkurat pertama tidak mengadili perilaku anaknya. Akan tetapi, semua pengikut dari putranya dihukum mati, beserta keturunannya. Pada tahun 1663, Amangkurat I berusaha meracuni Raden Mas Rahmat, akan tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1668, Amangkurat pertama mau memiliki selir baru yang bernama Roro Oyi. Raden Mas Rahmat yang menyukai Roro Oyi marah dan melarikan Roro Oyi dan disembunyikan di rumah kakeknya, Pangeran Pekik. Pangeran Pekik menikahkan Raden Mas Rahmat dan Roro Oyi. Amangkurat I yang mengetahui selirnya dilarikan anaknya dan disembunyikan di rumah Pangeran Pekik, menuduh Pangeran Pekik yang melarikan selirnya. Pangeran Pekik dihukum mati, sedangkan Raden Mas Rahmat dibiarkan, tidak diberi hukuman. Amangkurat I memerintahkan Raden Rahmat untuk membunuh Roro Oyi. Amangkurat I adalah Raja Mataram yang tercatat sebagai raja yang jahat. Berikut adalah perbuatan yang dianggap jahat. Yang pertama, membunuh Temenggung Wiroguno. Setelah berkuasa, Amangkurat I pada tahun 1647 mengirim Temenggung Wiroguno ke perang di Bali, dan Amangkurat pertama mengirim orang kepercayaannya untuk membunuh Temenggung Wiroguno di perang itu. Keluarga Temenggung Wiroguno yang dianggap ikut terlibat dalam skandalnya dibunuh. Yang kedua, membunuh Pangeran Alit. Pangeran Alit yang mengetahui rekannya Temenggung Wiroguno dibunuh sempat melakukan pemberontakan. Namun pemberontakannya dapat dikalahkan. Pangeran Alit melarikan diri dan meminta perlindungan kepada para ulama. Amangkurat pertama yang mencari Pangeran Alit sampai ketemu dan menghukum mati. Yang ketiga, membunuh seluruh ulama di Mataram. Amangkurat I mengadili semua ulama yang melindungi Pangeran Alit dan menghukum mati mereka semua di alun-alun Pleret. Sekitar 5.000 sampai 6.000 terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Banyak sekutu Sultan Agung yang ikut dibunuh. Yang keempat, membunuh Pangeran Pekik. Yang kelima, membunuh keluarga Trunojoyo. Hampir semua keluarga Trunojoyo dibunuh oleh Amangkurat pertama. Karena keluarganya dibunuh oleh Amangkurat pertama, maka Trunojoyo melakukan pemberontakan. Trunojoyo adalah Adipati Madura, memiliki kekuatan yang sangat besar pada saat itu melakukan pemberontakan. Pasukan Trunojoyo terdiri dari orang-orang Madura, pasukan dari Kadipaten Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tidak puas atas pemerintahan Amangkurat pertama, serta pasukan dari Kasultanan Goa, Sulawesi yang dipimpin oleh Karaeng Galesong, salah satu putra Sultan Hasanuddin. Trunojoyo bekerja sama dengan Raden Mas Rahmat pada tahun 1677. Trunojoyo berhasil menduduki kota Pleret. Konflik susulan terjadi antara Trunojoyo dan Raden Mas Rahmat. Hal ini menyebabkan Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepada Raden Mas Rahmat, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, dan bahkan menjarah keratonnya. Raden Mas Rahmat yang tidak bisa mengendalikan Trunojoyo akhirnya pergi dan berpihak kepada ayahnya. Mangkurat pertama melarikan diri ke pantai utara bersama putra sulungnya untuk meminta perlindungan VOC. Trunojoyo setelah menduduki Pleret tidak ada keinginan untuk berkuasa. Dia hanya menjarah harta kekayaan yang ada di Pleret. Trunojoyo kemudian meninggalkan kota Pleret
dengan meninggalkan pasukan yang sedikit untuk menjaga kota. Setelah kota Pleret ditinggalkan Trunojoyo, Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger yang berada di Mataram segera memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali kekuasaan Mataram. Pangeran Puger kemudian naik tahta di Pleret dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono. Amangkurat pertama dan Raden Mas Rahmat melarikan diri menuju ke Batavia untuk meminta bantuan VOC. Di desa Wonoyoso, daerah Banyumas Utara, mereka beristirahat. Amangkurat pertama meminta minum dan diberi air kelapa yang sudah dicampur racun oleh anaknya. Amangkurat pertama tahu tapi tetap meminumnya dan memberikan tahta Mataram kepada Raden Mas Rahmat. Sebelum meninggal, Amangkurat pertama menyarankan Raden Mas Rahmat untuk meminta bantuan VOC untuk mengalahkan Trunojoyo dan menjadi Raja Mataram. Amangkurat pertama juga mengutuk Raden Mas Rahmat bahwa kelak keturunan Raden Mas Rahmat tidak akan mampu menjadi raja. Ada keturunannya yang menjadi raja, akan tetapi tidak lama. Amangkurat pertama meninggal pada tahun 1677 dan sesuai wasiatnya untuk dimakamkan di dekat makam gurunya. Lokasinya kini ada di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal. Karena tanahnya berbau harum, daerah tempat Mangkurat I dimakamkan dijuluki Tegal Arum atau Tegal Wangi. Dengan demikian, Mangkurat I dijuluki dengan gelar anumertanya Sunan Tegal Arum atau Sunan Tegal Wangi. Raja kelima Kerajaan Mataram adalah Raden Mas Rahmat dengan gelar Sunan Prabu Amangkurat II Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Adipati Anom Aryo Prabu Adipati Mataram atau Sri Susuhunan Amangkurat II. Raden Mas Rahmat, tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui pasti. Bertahta mulai tahun 1677 sampai tahun 1703 Masehi. Ibu kota Mataram pada masa Amangkurat II adalah Kartosuro, 10 km dari kota Surakarta. Nama-nama Amangkurat kedua adalah: yang pertama Raden Mas Rahmat, yang kedua Sunan Prabu Amangkurat II Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Adipati Anom Aryo Prabu Adi Mataram. Yang ketiga Sunan Amral. Nama ini karena Amangkurat II suka memakai pakaian tentara angkatan laut VOC. Amral artinya admiral atau jenderal angkatan laut Belanda. Yang keempat, Sri Susuhunan Amangkurat II. Setelah ibunya meninggal, Raden Mas Rahmat dibesarkan oleh kakeknya, Pangeran Kikin. Amangkurat II memiliki banyak istri, akan tetapi memiliki anak satu aja, bernama Raden Mas Sutikno, atau lebih dikenal Raden Mas Kencet, karena memiliki cacat di tumitnya. Amangkurat II dibantu VOC merebut kembali wilayah Mataram dari pasukan Trunojoyo. Perang ini terjadi antara tahun 1679 sampai 1680. Pada tahun 1680, Trunojoyo dapat dikalahkan di wilayah Kediri. Trunojoyo dihukum mati dengan cara ditusuk keris di dada oleh Amangkurat II. Pada tahun 1680, Amangkurat II memerintahkan pembukaan hutan Wonokerto dan mendirikan keraton baru. Keraton baru ini diberi nama Kartosuro. Pembangunan istana baru ini karena istana di Pleret dikuasai saudaranya yang bernama Raden Mas Derajat yang mengangkat dirinya Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono.
Pada bulan November 1680, perang antara Keraton Kartosuro dan Keraton Pleret terjadi. Pada 28 November 1681, pasukan Kartosuro berhasil mengalahkan pasukan Pleret dan Pangeran Puger menyerah. Dalam babat Tanah Jawi menyebut Istana Pleret di Mataram runtuh pada tahun 1677. Sedangkan Kartosuro adalah keraton baru sebagai penerus dari Keraton Pleret seusai pemberontakan Trunojoyo. Kemudian yang memberikan legitimasi pengesahan kekuasaan Mangkurat kedua adalah Panambahan Notoprojo dari Adilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram. Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger diampuni Amangkurat kedua dan diberi tanah di wilayah Kartosuro sekitar 4.000 cacah. Walaupun diberi tanah sebagai tanah mandiri, akan tetapi Pangeran Puger diawasi secara ketat oleh Amangkurat kedua. Sesuai dengan perjanjian antara Amangkurat kedua dan VOC, VOC membantu Amangkurat kedua merebut kembali wilayahnya. Amangkurat kedua harus membayar Belanda sebesar 310.000 ringgit. Uang itu digunakan untuk membiayai perang selama 2 tahun melawan Trunojoyo dan Pangeran Puger. Belanda mengancam Amangkurat II dan memberlakukan klausul dalam perjanjian itu, yaitu yang pertama, selama Amangkurat II belum mampu melunasi hutangnya, maka Bandar Semarang akan diambil alih Belanda. Yang kedua, Sunan diwajibkan untuk menyerahkan hak monopoli bahan pakaian dan candu. Hak kekuasaan Mataram atas Cirebon dan daerah sekitarnya di sebelah selatan Batavia diserahkan kepada Belanda. Sunan harus mengizinkan Belanda mendirikan benteng di Kartosuro. Pada tahun 1703, Amangkurat kedua meninggal dunia dan dimakamkan di Imogiri. Raja ke-6 Kerajaan Majapahit adalah Raden Mas Sutikno dengan gelar Sunan Prabu Amangkurat III. Raden Mas Sutikno, tempat dan tanggal kelahirannya tidak diketahui pasti. Bertahta mulai tahun 1703 sampai tahun 1705 Masehi. Ibu kota Mataram pada masa Amangkurat III adalah Kartosuro. Nama-nama Amangkurat III adalah yang pertama Raden Mas Sutikno, yang kedua Raden Kencet, yang ketiga Raden Prabu Amangkurat ketiga atau Amangkurat III, yang keempat Sunan Amangkurat Mas atau Sunan Mas. Ketika Amangkurat ketiga naik tahta pada tahun 1703, Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger sebenarnya tidak mensetujuinya. Dia merasa lebih layak untuk menjadi raja daripada keponakannya. Hubungan keduanya tidak terlalu baik. Sesuai dengan pesan mendiang ayahnya, Amangkurat III selalu mengawasi Pangeran Puger dan selalu curiga bahwa pamannya berniat untuk merebut tahtanya. Sedangkan Pangeran Puger yang merasa lebih layak menjadi raja selalu mencari kesalahan keponakannya untuk menjatuhkannya dari tahta Mataram. Suatu saat terjadi skandal di istana. Salah satu istri Amangkurat III yang bernama Raden Ayu Lembah berselingkuh dengan Raden Sukro, anak dari seorang patih. Amangkurat III yang mendengar itu langsung membunuh Raden Sukro, sedangkan istri Amangkurat III dibunuh oleh Pangeran Puger dengan cara digantung. Pangeran Puger ikut campur tangan masalah ini karena dia ingin mengusulkan putrinya untuk dijadikan istri Amangkurat III. Amangkurat III setuju untuk menikahi Raden Ayu Himpun, putri Pangeran Puger. Setelah pernikahan ini, hubungan antara Amangkurat III dan Pangeran Puger tidak membaik. Amangkurat III selalu berhati-hati kepada mertuanya, sedangkan Pangeran Puger
selalu mencari-cari kesalahan dari menantunya untuk melengsarkannya dari tahta Mataram. Pangeran Puger yang telah menikahkan putrinya dengan Amangkurat III tidak mendapatkan apapun, sehingga Pangeran Puger menyebarkan kasus perselingkuhan mantan istri Amangkurat III dan pembunuhan terhadap mantan istrinya kepada masyarakat Mataram. Isu-isu ini menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada Amangkurat III. Hal itu sangat menguntungkan posisi Pangeran Puger. Perilaku Pangeran Puger yang selalu membuat masalah dan menyudutkan Amangkurat III membuat Amangkurat III marah. Amangkurat III akhirnya menceraikan istrinya yang anak Pangeran Puger. Pangeran Suryokusumo, putra Pangeran Puger, yang mendengar adiknya diceraikan Amangkurat III menjadi marah dan melakukan pemberontakan. Amangkurat III menangkap Pangeran Puger dan keluarganya untuk menekan pemberontakan Pangeran Suryokusumo. Setelah 2 hari, Pangeran Puger dan keluarga dibebaskan. Setelah Pangeran Puger dibebaskan, Amangkurat III mengutus seseorang untuk membunuh Pangeran Puger beserta keluarganya. Namun, saat para pembunuh itu sampai di rumah Pangeran Puger, rumahnya sudah kosong. Pangeran Puger dan keluarganya telah melarikan diri ke Semarang. Pangeran Puger lari ke Semarang meminta perlindungan ke Belanda. Bahkan, Belanda membantu Pangeran Puger untuk melakukan pemberontakan ke Amangkurat III. Pada tahun 1705, Pangeran Puger yang dibantu Belanda menyerang Kartosuro. Pasukan Amangkurat III kalah dan melarikan diri. Rombongan Amangkurat III melarikan diri ke Ponorogo sambil membawa pusaka keraton. Untung Suropati, Bupati Pasuruan yang anti VOC, segera mengirim bantuan untuk melindungi Amangkurat III. Gabungan pasukan Kartosuro, VOC, Madura, dan Surabaya bergerak menyerang Pasuruan tahun 1706. Dalam pertempuran di Manggil, Untung Suropati tewas. Putra-putranya kemudian bergabung dengan Amangkurat III di Malang. Sepanjang tahun 1707, Amangkurat III mengalami penderitaan karena diburu pasukan Pakubuwono I. Dari Malang ia pindah ke Blitar, kemudian ke Kediri, akhirnya memutuskan menyerah di Surabaya pada tahun 1708. Setelah Amangkurat III menyerah, dia diadili di Surabaya dan dijatuhi hukum buang ke Sri Lanka. Konon, ketika Amangkurat III dibuang ke Sri Lanka, semua pusaka kerajaan Mataram dibawa ke Sri Lanka, dan sampai saat ini pusaka itu tidak pernah kembali ke Indonesia. Perang antara Amangkurat III dan Pangeran Puger dinamakan sebagai Perang Suksesi Pertama, karena perang memperebutkan tahta Kesultanan Mataram yang dilakukan oleh keluarga kerajaan. Mungkin kedepannya kita akan bahas dalam video khusus untuk membahas tentang Perang Suksesi Pertama ini. Pada tahun 1734, Amangkurat III meninggal di Sri Lanka dan dimakamkan di Sri Lanka. Raja ketujuh Kerajaan Mataram adalah Raden Mas Derajat dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 1. Raden Mas Derajat lahir di Pleret, tapi tanggal kelahirannya tidak diketahui pasti. Bertahta 2 kali, yaitu mulai tahun 1677 sampai 1681 di Pleret ketika Amangkurat pertama dan anaknya melarikan diri ke Batavia, dan Trunojoyo hanya merampas harta istana Mataram dan meninggalkan istana Pleret. Masa pemerintahan pertamanya berakhir ketika Amangkurat kedua dan pasukan VOC menyerang Pleret, dan Pakubuwono menyerah pada tanggal 28 November 1681.
Masa pemerintahannya yang kedua mulai tahun 1704 sampai tahun 1719 Masehi. Berkuasa kembali setelah mengalahkan Amangkurat III, keponakan dan menantunya sendiri yang menjadi Raja Mataram saat itu. Susuhunan Pakubuwono meninggal 22 Februari 1719 dan dimakamkan di Imogiri. Amangkurat III membawa pusaka-pusaka kerajaan Mataram dalam pembuangan ke Sri Lanka, sehingga Pakubuwono tidak bisa secara sah menjadi Raja Mataram. Namun, Pakubuwono pertama mengumumkan bahwa pusaka tanah Jawa yang sejati adalah Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, Demak. Ibu kota Mataram pada masa Pakubuwono pertama adalah Kartosuro. Nama-nama Pakubuwono pertama adalah: yang pertama Raden Mas Sudrajat, yang kedua Pangeran Puger, yang ketiga Pangeran Haryo Kartosuro, yang keempat Susuhunan Pakubuwono pertama, yang kelima Sunan Ngalogo. Pakubuwono pertama memiliki permaisuri yang bergelar Ratu Mas Blitar dan beberapa selir, yaitu Raden Ajeng Sendi, Mas Tejowati, Mas Ajeng Retnowati, Mas Ayu Condrowati. Ratu Mas Blitar adalah keturunan dari Pangeran Juminah, Adipati Blitar. Pangeran Juminah putra dari Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati dan Retno Dumila. Anak-anak Pakubuwono antara lain: yang pertama Kiai Adipati Niti Adiningrat pertama, Raden Garudo atau Grudo. Yang kedua Temenggung Honggo Wongso atau Jogo Sangrit atau Kentol Surowijoyo atau Hangabei Honggo Wongso. Yang ketiga Pangeran Adipati Purboyo atau Gusti Panembahan Purboyo atau Raden Mas Sasongko. Yang keempat Gusti Pangeran Haryo Adipati Diponegoro Madiun atau Raden Mas Papak atau Panembahan Heru Cokro Senopati Panotogomo. Yang kelima Gusti Bendoro Pangeran Haryo Blitar atau Sultan Ibnu Mustofa Pakubuwono atau Raden Mas Sudomo. Yang keenam Gusti Pangeran Haryo Pamot. Yang ketujuh Gusti Pangeran Prangwedono Raden Mas Ontowiro, Raden Mas Kowo. Yang kedelapan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Yang kesembilan Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawiro Dirjo. Yang kesepuluh Gusti Bendoro Raden Ajeng Demes Kanjeng Ratu Maduretno Gusti Kanjeng Ratu Ayunan. Yang ke-11 Gusti Bendoro Raden Ayu Mataun. Yang ke-12 Gusti Raden Mas Suryo Kusumo atau Gusti Pangeran Haryo Ngabehi Saloring Pasar atau Raden Mas Sudiro. Yang ke-13 Raden Ayu Himpun. Yang ke-14 Bendoro Raden Ayu Manis. Yang ke-15 Raden Mas Suryo Putro atau Prabu Amangkurat IV atau Mangkurat Jawi atau Prabu Mangkurat Jowo. Yang ke-16 Raden Mas Senggo. Yang ke-17 Raden Ayu Lembah. Yang ke-18 Pangeran Diposonto atau Ki Ageng Noto Kusumo atau Raden Marto Taruno atau Raden Mas Mesir. Pakubuwono pertama menjadi Raja Kartosuro, tapi harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yang pertama, Pakubuwono pertama kehilangan wilayah Cirebon, Priangan, wilayah belahan timur Pulau Madura. Yang kedua, membayar 13.000 ton beras per tahun selama 20 tahun kepada Belanda.
Pada tahun 1709, Pakubuwono I terpaksa menghukum mati Janggrono II, Adipati Surabaya, yang sebelumnya membantunya naik tahta dengan alasan Belanda menemukan bukti bahwa Janggrana II melakukan makar pada tahun 1706. Janggrono II digantikan oleh saudaranya, Joyo Puspito, sebagai Adipati Surabaya. Pada tahun 1714, Joyo Puspito menolak untuk menghadap pada Pakubuwono I dan bersiap untuk memberontak. 3 tahun kemudian, Mataram dan pasukan Belanda menyerbu Surabaya. Menurut Babat Tanah Jawi, pertempuran baru ini lebih mengerikan daripada pertempuran di Pasuruan. Joyo Puspito akhirnya dikalahkan dan mundur ke Japan, sekarang Mojokerto, pada tahun 1718. Pakubuwono I wafat pada 22 Februari 1719 dan dimakamkan di Imogiri. Setelah meninggal diberi gelar Anumerta Sonan Ngalogo. Video kedua Kerajaan Mataram sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video ketiga Kerajaan Mataram. Terima kasih.